Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina dari Universitas Negeri Makassar. Baiklah, kali ini saya akan sedikit memaparkan atau membahas tentang apa sih antropologi dan biologi itu. Baik, yang pertama yang saya jelaskan itu tentang memahami ilmu antropologi. Antropologi secara sederhana adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia. Antropologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu anthropos yang berarti manusia atau orang, dan logos artinya ilmu. Jadi secara etimologi, antropologi adalah ilmu yang berkaitan dengan manusia, terutama dalam hal sejarah dan kebudayaan. Antropologi adalah studi tentang manusia yang menitik beratkan pada kebudayaan mereka, kepercayaan mereka, perilaku mereka, dan tata cara mereka bertahan hidup. Menurut Alexander Pope, antropologi adalah studi yang paling tepat untuk umat manusia. Baik, yang kedua itu yang saya jelaskan tentang pendekatan, tujuan, dan fungsi. Nah, yang pertama itu pendekatan. Dalam hal mengkaji manusia, antropologi mengedepankan dua hal, yaitu menyeluruh dan membandingkan. Serta tujuan dari antropologi adalah untuk lebih memahami manusia dan mengapresiasi manusia sebagai entitas biologis Homo sapiens dan aspek sosial sebagai kerangka kerja interdisipliner dan komprehensif. Serta fungsi dari antropologi adalah yang pertama untuk memanfaatkan dan membangun pengetahuan dari ilmu sosial, biologi, dan fisik. Yang kedua itu studi antropologi terdiri dari fitur untuk menjadikan manusia dan aspek sosial manusia. Yang ketiga itu untuk mengembangkan pengetahuan baik secara fisik atau biologi maupun secara sosiokultural. Yang ketiga itu tentang cabang-cabang ilmu antropologi. Yang pertama itu fisikal antropologi, di mana cabang ini mengkaji tentang hubungan antara aspek biologis dan perilaku manusia. Yang kedua itu arkeologi, di mana cabang ini mengkaji tentang kebudayaan manusia dan masa lalu dengan sistematis atas bendawi yang ditinggalkan. Yang ketiga itu kultural antropologi, di mana cabang ini lebih berfokus meneliti variasi kebudayaan pada manusia. Yang keempat itu linguistik antropologi, di mana lintas ini disiplin untuk lebih mengkaji pada bahasa mempengaruhi manusia. Nah, selanjutnya itu tentang memahami ilmu biologi. Biologi atau ilmu hayat adalah ilmu yang mengkaji tentang kehidupan organisme atau makhluk hidup, termasuk struktur, fungsi, pertumbuhan, hukum evolusi, persebaran, dan taksonominya. Biologi umumnya mengakui sel sebagai satuan dasar kehidupan dan gen sebagai satuan dasar pewarisan, serta evolusi sebagai mekanisme yang mendorong munculnya spesies baru. Yang kelima itu tentang perkembangan ilmu biologi. Ilmu biologi berkembang pesat pada era Anthony van Leeuwenhoek pada tahun 1632 sampai 1723. Ia adalah seorang ilmuwan Belanda yang dijuluki sebagai the father of biology atau sebagai bapak biologi. Ia dikenal sebagai penggagas dan mikrobiologi pertama. Ia terkenal karena penemuannya terhadap mikroskop dan kontribusinya atas didirikannya mikrobiologi yang kemudian menjadi penemuan spermatozoa
bakteri dan infusoria. Dan perkembangan biologi sampai saat ini yang diterima secara luas oleh kalangan masyarakat, yakni bahwa satuan organisme adalah sel. Setiap sel memiliki karakteristik kehidupan dan semua sel berasal dari sel lain. Nah, selanjutnya itu tentang teori dan kehidupan manusia. Yang pertama itu abiogenesis klasik, yang kedua itu biogenesis, yang ketiga itu tentang teori evolusi kimia, dan yang selanjutnya itu ilmu biologi dan manusia. Yang pertama itu anatomi. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagian-bagian tubuh, dan yang kedua itu andrologi adalah ilmu yang mempelajari tentang macam-macam hormon dan kelainan pada sistem reproduksi pria. Yang ketiga itu angiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kelainan pada sistem peredaran darah. Yang keempat itu ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya. Yang kelima itu endokrinologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hormon. Yang keenam itu embriologi adalah ilmu yang mempelajari tentang embrio. Yang ketujuh itu epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang penyakit menular. Dan yang ke-8 itu tentang evolusi adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan makhluk hidup dalam jangka yang panjang. Sekianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.